Akan ada perdamaian dan mau akan bertemu. Jadi kita udah lakukan perdamaian. Kalau ada perbuatan yang terekam dalam CCTV, jangan disalahkan siapa yang memberikan, karena kami tegaskan posisi klien kami ini adalah korban. Dia mendapatkan informasi dari orang lain terhadap fakta adanya hubungan fisik tersebut. Nah, sekarang klien kami ingin mendapatkan keadilan. Iya ya, enggak. Jadi ya kami keluarga udah ditemukan juga antar keluarga. Jadi ya sudah, saya memilih untuk cabut laporan. Dianya belum siap untuk diajak kembali istiqomah. Dia masih mau, istilahnya dia masih mau merasakan bergelimang dosa. Itu gimana? Adapun masalah membuka acara depan media, ya sebetulnya saya nggak apa sih, ya ngapain buka di media itu. Udah alhamdulillah tetap menggunakan cadar karena ini sebagai menjaga diri aku juga kan, menjaga marwah aku juga. Jadi nggak bakalan dibuka cadarnya. Dan insya Allah nggak bakalan jadi penghalang ya kalau berpakaian seperti ini. Pokoknya dijadiin satu tim gitu intinya Ustaz. Jadi dijadiin satu tim untuk supaya ada feedback-feedbacknya dari mau tuh kelebihannya ini. Akan ada perdamaian dan mau akan bertemu. Insya Allah ada. Udah berdamai juga. Sudah. Kemarin iya ya enggak. Jadi ya kami keluarga udah ditemukan juga antar keluarga. Jadi ya sudah, saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan hari ini juga. Jadi kita udah lakukan perdamaian. Rapatan bang, boleh kan? Karena ini perdamaian antar keluarga, seperti itu. Jadi udah berapa kali pertemuan antar keluarga, ya kan? Dan kita lihat ada itikat baik dari pihak terlapor juga. Udah kita jalankan seperti itu. Dan saya berharap juga kita juga mau akan lakukan juga terhadap Ibu Mawa. Mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima itikat baik kita untuk damai. Artinya kalau memang bisa kita kelarkan secara damai, kenapa lebih baik kan, begitu, seperti itu. Berarti sama mawanya belum ya Pak? Sama mawanya untuk perdamaian belum terjadi. Belum, karena beda tempat. Jadi sama Insanul aja berarti perdamaian. Iya, harus. Jadi satu-satu step by step. Poinnya apa Inara, akhirnya dirimu mau kembali ke Insanul sendiri dan mencabut laporan sendiri pasca bertemu dengan Buya sendiri? Sebenarnya ini pertemuannya tertutup ya. Jadi Buya juga menganjurkan untuk tidak memberikan banyak klarifikasi karena memang urusan rumah tangga ya. Tapi karena sudah kadung diketahui publik, jadi ya memang harus klarifikasi. Buya menyampaikan bahwa kalau sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan opini publik, karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Dia masih bersama kayak Nara, masih bersama, tinggal bersama. Alasan bertahan apa ya Nara? Alasan bertahan mungkin apa ya Nara? Karena saudara Insan sudah menunjukkan etikat baik untuk menemui keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya. Buya juga sudah memberikan nasihatnya, jadi saya sebagai muslimah mencoba untuk taat. Apakah mau Sudah ya? disahkan untuk pernikahan? Ya mungkin akan lanjut. Ya. Sudah ya, sudah ya, sudah ya. Kita fokus perdamaian dulu. Inara sudah langsung berarti
dirimu apa ya untuk poligami sendiri Menerima itu atau seperti apa, seperti Inara? apa sih Inara? Artinya kembali lagi sama Insan. Saya belum bisa memberikan komentar banyak. Sudah komunikasi dengan Mawa mungkin Ya, mengenai sudah ya. status pernikahan? Akan ada perdamaian dengan Mawa akan bertemu gitu. Insya Allah ada. Ya, jadi gini, kami ingin mengajak kepada seluruh pihak untuk fokus pada persoalan utama kasus ini. Persoalan utama kasus ini adalah laporan kami terkait dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud pasal 284 KUHP. Jangan sampai persoalan utama ini justru nantinya hilang dari pembahasan, yang ada malah membahas persoalan di luar itu. Karena kami hanya fokus pada pertama, ada tidak peristiwa itu. Kedua, siapa yang melakukan. Ketiga, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap perbuatan tersebut. Jadi jangan sampai tujuan akhir yaitu keadilan ya jadi dilupakan karena mempersoalkan hal-hal di luar itu. Seperti itu. Kalau saya boleh menganalogikan, rekaman itu kan ibaratnya cermin. Cermin itu hanya memantulkan kenyataannya. Apabila kenyataannya ada yang tidak benar, jangan salahkan cerminnya. Begitu juga dengan rekaman CCTV. Kalau ada perbuatan yang terekam dalam CCTV, jangan disalahkan siapa yang memberikan. Karena kami tegaskan posisi klien kami ini adalah korban. Dia mendapatkan informasi dari orang lain terhadap fakta adanya hubungan fisik tersebut. Nah, sekarang klien kami ingin mendapatkan keadilan, ingin mendapatkan kebenaran sebagai seorang istri yang sah yang telah dikhianati dan dibohongi. Seperti itu. Bang, dalam artian upaya insan mungkin melaporkan sana sini itu untuk ada dugaan mengaburkan laporan mau Iya, itu, Mas Bang? jadi begini, laporan yang dibuat ya kita menghormati seluruh rangkaian proses hukum, baik itu ada laporan di luar ini ya. Namun laporan itu tidak bisa menghapuskan dugaan tindak pidana perzinahannya. Laporan itu tidak bisa mengaburkan substansi perkaranya, tidak bisa. Jadi tetap harus diperiksa, dipertanggungjawabkan apakah terbukti atau tidak, begitu. Dan kami kan sudah memberikan bukti-buktinya. Pihak mau sendiri melihatnya sebagai bentuk manipulatif dari PF sendiri nggak sih Bang? Lapor sana sini. Kami tidak bisa menyimpulkan seperti itu, tetapi yang jelas jangan sampai terkecoh dengan isu-isu yang berkembang belakangan ini. Kita fokus pada kasus perzinahan, itu persoalan utamanya ya. Jadi hal-hal di luar itu jangan sampai justru menghilangkan atau mengaburkan substansi perkara yang utamanya kan perzinahan. Kenapa sekarang kok malah ribut lebih besar, jangan sampai lebih besar kita membahas siapa illegal aksesnya, padahal kasus utamanya kan perzinahan. Sekarang yang terbaru adalah kemarin dalam cuplikan gambar Insanul Insasori bahwa tergabung dalam sebuah grup CCTV. Bang. Kalau kalimatnya ini kalau dijual ke media laku apa rame. Nah itu informasi yang belum saya dapat, baru saya terima hari ini. Pokoknya dijadiin satu tim gitu intinya Ustaz. Jadi dijadiin satu tim untuk supaya ada feedback-feedbacknya dari mau tuh kelebihannya ini, dari dia itu kelebihannya itu. Jadi digabungkan mungkin jadi sebuah power ya di dalam rumah tangga. Itu konteksnya mau nggak ngerti juga nih Ustaz. Maksud dari perihal pernyataannya itu nggak ngerti juga. Karena emang selalu dibayangkannya hal-hal yang baik. Dan dia juga selalu bilang nanti ini kalau mau barengan ya kanan kiri. Pokoknya dia udah ngebayangin bakalan nanti diundang, bakalan viral dengan konteks poligami itu. Jadi sebenarnya udah sampai pembahasan udah sejauh itu Ustaz. Udah sampai membayangkan nanti kalau umroh tuh bareng bertiga. Waduh. Nanti anak Mawar tuh satu, anak dia. Pas kemarin itu terakhir kami ketemuan tuh mau antarin dia ke bandara. Itu dia udah selalu bilang jangan tinggalin abang. Jangan ngurus cerai.
Jadi dia nggak bakal ngelepasin Mawar karena dia ngerasa kalau emang dia mau sama perempuan itu, dia nggak mungkin melepaskan Mawar. Jadi dia tetap memilih untuk kami bersama. Kami bersama, tapi atas dasar ya Mawar jangan tinggalkan dia. Padahal Mawar tuh selalu bilang kalau emang mau bahagia sama perempuan itu, ya udah tinggalin aja Mawar. Tapi dia tetap kekeh, dia sampai nangis-nangis saat abang sayang sama ayang, nangis-nangis. Pokoknya kayak ya Allah banget lah, soalnya kayak serasa dicintai banget. Tapi ya nggak tahu ya karakteristiknya dia itu kayak gimana tuh nggak di luar nalar juga, karena dia benar-benar katanya sesayang itu dan nggak bakalan meninggalkan Mawar Ustadz. Tapi ternyata qadarullah dia sudah melakukan hal itu dari jauh hari. Apakah bentuk itu bentuk kasih sayang atau pengkhianatan? Itu pasti ya Ustadz ya. Udah alhamdulillah tetap menggunakan cadar karena ini sebagai menjaga diri aku juga kan, menjaga marwah aku juga. Jadi nggak bakalan dibuka cadarnya. Dan insya Allah nggak bakalan jadi penghalang ya kalau berpakaian seperti ini. Akhirnya akan stay di Jakarta dan akan iya. mulai bekerja. Insya Allah tahun depan sih, tahun depan bakal stay di Jakarta. Karena udah ada beberapa project lah, alhamdulillah. Mungkin tadi kan juga bilang ya untuk memakai cadar itu nggak menghalangi untuk bisa bekerja ya Pak? Iya, nggak bakal menghalangi. Kalau pakai begini nggak bakal menghalangi untuk kita berkarir. Ya insya Allah dari sini juga rezeki. Kalau emang nggak ke ranah yang lain tuh nggak apa-apa. Ada aja pasti rezeki Allah kan luas ya Bang. Nah, mungkin untuk 2026 nanti rencananya seperti apa nih dari Kak Maya sendiri? Mungkin akan stay di Jakarta Kak? Iya, insya Allah mulai Januari nanti bakalan stay di Jakarta sama anak aku juga. Oh, sama anak? Iya, wajib dong. Ya. Karena hijrah dari Medan ke Jakarta kan. Karena statusnya udah berbeda nih statusnya. Jadi bakalan stay di Jakarta supaya move on lah. Statusnya berbeda? Udah mulai... Maksudnya kan nanti setelah proses hukum ini kan ada proses cerai juga. Oke, artinya Kakak juga udah melayangkan surat untuk cerai juga sendiri? Iya, tapi nanti setelah proses hukum ini berjalan. Gitu. Oke. Nah, kita konfirmasi dong Kak soal katanya Inara juga Mas Insan kemarin nggak mau cerai Inara, itu benar Kakak? Di podcast aku itu nggak ranahnya, aku juga itu nggak bisa jawab juga kan. Oke. Soal Insan menikahi Inara dengan menikahi Siri Inara dengan KTP palsu, Kakak tahu Kak? Ini yang viral ini Kak? Oke Kak, atau mungkin laporan Kakak kemarin proses perkembangannya sampai di mana Kak? Kemarin kan ke Polda tuh Kak? Iya, udah selesai pemeriksaan bukti-bukti semuanya. Jadi semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan. Dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Inara akan dipanggil secepat mungkin atau mungkin seperti apa? Oh, itu tergantung penyidiknya ya Bang ya. Prosesnya gimana? Mohon doanya aja ya Bang. Inara sendiri juga kabarnya melaporkan Insanul atas perbuatan penipuan dan melaporkan Kakak juga atas illegal access. Oh, itu sudah tahu Kak? Udah tahu, tapi ya aku nggak tahu harus gimana ya. Kuasa hukum aja berjalan dengan baik ya. Apa? Gitu. Netizen se-Indonesia menghujat Inara. Katanya dulu menjadi korban dan sekarang dia menjadi pelaku Kak. Ya, qadarullah lah semuanya. Udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Kita punya pasangan, dia belum siap, dianya belum siap untuk diajak kembali istiqomah. Dia masih mau, istilahnya dia masih mau merasakan bergelimang dosa. Itu gimana? Itu bisa diajak bicara tentu. Artinya mungkin begini loh. Mohon maaf itu kepada siapapun. Orang ada di dalam dunia yang tidak baik. Itu belum tentu semuanya menikmati. Bisa hati kecilnya menjerit. Cuman karena di saat dia menjerit tidak ada menyambut dengan cara yang cocok buat dia. Sangat salah kalau kita ingin mengajak kepada orang sudah menjustis menilai dia adalah rendah busuk. Bahkan jika seandainya orang itu dalam kubang kehinaan pun kita harus husnudzon bahwa hatinya menjerit dia, ingin kita tolong. Maka keyakinan kita inilah menjadikan kita bergegas untuk memberikan pertolongan bermacam-macam cara. Jangan menjustis orang sudah menjadi ahli neraka, tidak. Mungkin beliau adalah insya Allah ada ketukan-ketukan luar biasa yang bisa jadi lebih baik dari yang lainnya. Saya ingin ketemu beliaunya kalau bisa. Saya nggak mau. Nggak, belum jangan kata dia mau. Nggak. Oke. Adapun masalah membuka acara depan media, ya sebetulnya saya nggak apa sih? Ya ngapain buka di media itu? Kalau Anda pakai cadar nggak pakai cadar sudahlah selesai.
Nggak usah di media-media ini loh. Selesai pakai dia pakai cadar. Kita tidak usah. Nah, tidak paham. Ada yang menjelaskan ya? Hah? Oh, ada orang pengen. Pada dasarnya secara hukum, kalau dia seorang pernah pakai cadar, lalu dia ingin memutuskan tidak pakai cadar, wajar, nggak ada masalah. Cuman di saat dimediakan, itu terus tujuannya untuk apa? Ya kita doakan semoga Allah mengampuninya. Mungkin dia tidak mengerti. Karena apa? Yang jadi masalah adalah ungkapan orang macam-macam. Nggak tahu ungkapan itu macam-macam. Ungkapan sanjungan bisa menjerumus. Contohnya apa? Lebih cantik dibuka daripada kamu bercadar. Itu menghancurkan juga loh.